Sampai sudah 10 tahunan. Itu kemarin saya ada tamu sebenarnya. Tapi begitu beliau datang itu, hati saya kok sedih gitu. Akhirnya saya turun ke ini, saya temuin beliau. Lalu ternyata begitu saya dengan Rogo Sukmo mengecek anaknya, saya sedih itu. Karena anak itu sebenarnya bukan takdirnya untuk menjadi gila itu. Karena ya, tapi semua dimulai dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena tidak diizinkan bersama, jadi cowok itu dendam, dia lakukan guna-guna dan lain-lain, akhirnya sukma perempuan itu diambil jadi gila. Jadi banyak sekali, tapi kalau itu sangat jarang. Yang paling banyak tuh yang orang bermasalah dengan keuangan, gagal dalam istilah pencalonan dan lain-lain. Tapi rata-rata sih bermasalah. Ada juga yang tidak bermasalah, yang ingin belajar sebagian. Ada juga yang ingin ngasih tahu tentang apa yang mereka udah punya, kemampuan dan lain-lain. Oke. Kemarin itu kan ada gempa Taiwan. Ada seorang yang saya tidak sebutkan namanya itu bilang bahwa sebenarnya gempa ini akan datang di seputaran Jawa, khususnya di Laut Selatan, daerah Jogja. Tapi beliaunya bilang kalau ini mau istilahnya diadu beri sesajen, minta doa berkah agar tidak sampai terjadi bencana. Akhirnya sampai terjadi di Taiwan. Pertanyaannya gini, apakah dimungkinkan itu bisa dipindah atau itu hal yang lain gitu? Kalau bencana alam dipindah enggak? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Tapi kalau orang itu nganggap seperti itu, ya itu orang itu sendiri. Tapi bencana alam tidak bisa. Misalnya gini, Yogyakarta ini sangat berbahaya karena patahan itu besar sekali Yogyakarta ini. Jadi saya ini Pak sering pergi ke ini, apa sungai yang patahan ini, Oyo apa arah Imogiri di bawah itu. Nah kemarin kan saya lama di situ karena itu patahan itu rengkahan murni Yogyakarta itu sampai lewat Prambanan itu. Saya di sana tahun lalu tuh tiap seminggu berapa kali ke sana. Lalu kemudian terjadi kematian masyarakat di sungai itu. Jadi saya tanya sama goibnya itu, yang jaga juga ular besar itu. Ini katanya gempa ini mau terjadi besar megatrust ini. Pasti kan rengkahan itu mulai dari situ nanti. Ada patahan itu yang di sana itu. Lalu ternyata mereka akhirnya ngambil orang tenggelam di sungai itu. Ada 2 korban dari pengunjung. Lalu ditutup sungai itu pariwisatanya. Karena ditutup oleh pemerintah, kemudian akhirnya dia ngambil warga yang ngambil ini. Jadi 3. Katanya kan kemarin ada orang yang punya kemampuan tuh lewat situ, dia ngomong katanya akan minta 3. Nah setelah kejadian ini tenang dulu, ini udah lewat setahun tidak terjadi apa-apa nih. Jadi kadang-kadang alam tuh ya gitu. Karena kan sekarang budaya masyarakat ini udah nggak ada lagi. Kalau zaman dulu kan simbah-simbah tuh pasti rutin tuh ngadakan doa di tempat-tempat yang utama yang bermasalah itu. Sekarang kan nggak ada lagi. Tempat-tempat itu saya sering datang bersihkan beberapa tempat utama yang untuk doa-doa di tempat alam. Kalau nggak didoain itu berbahaya. Itu udah rusak semua, malah nggak ada lagi tempat untuk naruh sesuatu dan lain-lain. Contohnya nggak usah jauh-jauh, gua Surocolo. Dulu gua Surocolo tuh orang banyak sekali datang ke sana. Semenjak Juru Kunci meninggal, gua itu ya seperti itu, tidak lagi jarang ini. Jadi kan saya kadang mampir, karena kan itu tempatnya Nogorojo tuh. Dulu orang banyak minta kekayaan ke gua Surocolo itu. Waktu Simbah Juru Kunci masih ada. Karena Nogorojo memang kaya dia. Jadi kalau kita masuk ke gua itu langsung pintu gerbang ke kerajaannya dia. Dia punya kerajaan sendiri, punya anak buah sendiri. Saya kadang waktu itu saya dipanggil, ternyata datang ke sini bersihin tempatku, dikasih ini. Jadi karena saya Juru Kunci kan itu masih wilayah selatan, jadi saya mampir Surocolo itu sendiri. Saya pamit sama masyarakatnya, boleh nggak saya bakar dupa, karena takutnya nanti dimarahin. Katanya boleh kalau nggak lama-lama. Akhirnya saya bersihkan. Jadi banyak nih Yogyakarta ini sudah banyak yang tempat-tempat tuh udah mulai ditinggalin. Jadi ya saya berharapnya juga muncul anak-anak muda baru yang mau mulai memperhatikan budaya lagi. Kita sama-sama gitu untuk merawat ini biar keseimbangan alam itu tetap terjadi. Kalau saya sendiri kadang-kadang saya tuh beratnya tuh kan kami ini seorang pertapa tidak bekerja. Kami tuh butuh biaya ke sananya tuh, butuh beli dupanya tuh kan terbatas gitu. Jadi
ke sana itu kan terlalu jauh gitu. Nah, jadi kalau teman-teman yang bisa lakukan sendiri atau gimana kan lebih enak. Jadi alam itu keseimbangan itu kan terjaga. Kalau zaman dulu semua ada di mana tuh biasanya ya kayak seperti di Bali itu masih dijaga keseimbangannya. Tapi itu pun kadang-kadang masih terjadi bencana di Bali. Yang disebabkan manusia yang paling banyak di Bali kan bom meledak dan lain-lain juga. Intinya pertukaran energi ini. Iya, betul. Oke, selanjut pertanyaan pemirsa ini. Apa ada hubungan Ibu Ratu dengan Sunan Kalijaga? Karena Sunan Kalijaga tuh guru saya, jadi guru arwah saya, ya ada. Sebentar, sebelum dilanjutkan. Maksudnya guru arwah ini bisa dijelaskan kayak apa? Karena yang menuntun saya ke Islam tuh yang Sunan Kalijogo. Jadi kalau saya diislamkan orang, nggak percaya saya lihat banyak dan lain-lain, nggak percaya saya. Orang itu yang Islamin saya aja kelakuannya gitu, buat apa? Saya pikir. Tapi karena yang Sunan yang Islamkan saya percaya. Karena juga kan bertemu langsung sosok beliau? Iya, kalau arwah beliau bisa turun. Jadi orang-orang suci itu masih bisa turun ke bawah kalau ditembung dengan dia mengajarkan tentang agama yang dia dulu jalanin. Misalnya tentang keislaman. Jadi beliau tuh turun bukan ngasih tahu nanti nomor sekian yang keluar tuh, enggak gitu. Tapi yang dia kasih tahu tentang ini loh Islam. Jadi kalau yang Sunan ngajarin saya Islam tuh ini Islam itu. Jadi Islam itu adalah damai. Kenapa kita orang Islam tidak bisa damai, orang lain nih bisa damai gitu? Karena padahal Islam sendiri itu adalah damai, sejahtera, kebahagiaan itu ada di situ. Cuma kebanyakan orang kan tidak terlalu mengerti soal itu. Jadi saya jujur kalau orang yang ngajarin saya nggak percaya. Saya sekolah keagamaan juga, saya ngerti. Tapi begitu itu ya nggak mungkin. Tapi karena yang Sunan yang Rawu, saya percaya soal itu. Berarti ada ya hubungannya sama Ibu Ratu ya? Ada. Oke, saya lanjutkan. Apa yang bisa kita teladani dari Sang Buddha? Tinggal sedikit ini. Dari Sang Buddha? Iya. Ya. Kalau bagi saya, karena saya mengalami pencarian waktu sebelum umur 40, saya mencari sejati diri saya. Ternyata saya adalah salah satu murid dari Sang Buddha di masa kehidupan yang lalu. Lalu membentuklah tubuh saya ngikutin jadi tampang Buddha seperti ini. Tampangnya seperti ini, orang pasti bilang saya biksu dan lain-lain. Akhirnya saya mengerti satu, bahwa Sang Buddha itu adalah manusia yang bisa membuka pola pikirnya hingga dia mencapai sebuah pencerahan. Jadi sebenarnya Sang Buddha itu melihat cahaya itu, lalu dia terbukalah pokoknya. Jadi dia mengerti tentang kesadaran. Jadi Buddha itu adalah orang yang terbuka kesadarannya. Tercerahkan. Makanya saya nyebut dia guru, sang guru. Jadi dia adalah guru yang mengajarkan tentang kesadaran yang luar biasa. Jadi kalau kesininya Buddha menjadi suatu agama, itu saya tidak terlalu ini, karena saya langsung ke pribadi Buddha. Kalau Buddha adalah contoh manusia yang mencapai kesadaran dengan dia menenangkan dirinya. Esensinya ya, bukan sebuah lembaga agama. Iya, bukan. Masuk. Dia seorang guru. Saya lanjut. Apakah sama Sang Hyang Baruna dengan Nabi Khidir? Sang Hyang Baruna itu muncul dari agama Hindu dan lainnya. Tapi Nabi Khidir adalah muncul dari agama Islam. Jadi saya kalau gabungkan dua agama ini pasti tidak bisa. Jadi itu porsi yang berbeda gitu. Karena Nabi Khidir sendiri di Islam itu sangat sulit kita mencari latar belakang aslinya bagaimana, itu terbatas informasinya. Seperti itu. Oke, tinggal dikit ini. Iya. Praktekkan dong cara Kanjeng Budi untuk ngeraga sukma. Nah, ini dia. Jadi saya ini sebenarnya bisa ngasih tahu mempraktekkan gini, tapi karena saya ini hidup dalam sebuah tatanan masyarakat, jadi ada lembaga atau ada satu padepokan, saya tidak bisa. Karena kalau mau belajar ya datang. Saya akan ajarin saya pribadi, tapi saya tidak bisa buka di umum itu. Karena kalau saya buka di umum, nanti orang yang dengar dari saya ini, dia bisa melakukan kejahatan. Saya kena karmanya. Saya nggak mau hidup saya ditahan karma perbuatan saya yang orang lain sebabin. Padahal kami tenangkan diri ini untuk membersihkan diri kami dari karma. Jadi karma itu sebenarnya nyata. Anda berbuat baik, pasti akan dibuat baik sama orang. Itu karma. Jadi, nah itulah karma. Jadi kalau kayak saya ini, saya mulai belajar bagaimana saya
bisa melakukan karma juga, tapi istilahnya kan kita kebanyakan kalau orang baikin kita, kita pasti baik sama dia. Tapi kita balik nih, orang jahatin kita, bisa nggak kita baikin dia? Kalau kita bisa, kita berarti naik step ke berikutnya, kesadaran muncul. Gitu. Jadi saya ingetin, kesadaran itu terpenting. Di saat kita kesadaran muncul, dalam beragama pun kita akan lebih mengerti dan lebih kuat, dan kita akan tahu siapa yang kita sembah. Dalam bermasyarakat, kita akan lebih bisa berhubungan dengan masyarakat lebih baik. Dalam keluarga, kita akan lebih sayang sama keluarga di saat kita kesadaran muncul. Jadi bagi saya penting sekali membuka kesadaran. Caranya dengan tenangkan diri, meditasi, makan yang baik, minum yang baik, jangan banyak bergadang. Tapi yang penting tidur bagus, tenangkan diri, meditasi, itu kesadaran akan muncul. Oke. Iya. Kalau ada orang yang menganggap penjelasan Kanjeng Budi itu sebagai karangan, halusinasi, bagaimana tanggapan Kanjeng Budi? Nggak apa-apa, karena gini, saya tidak bisa, misalnya ada 100 orang, saya tidak bisa bikin 100 orang itu semua sayang, suka sama Percaya, saya. ya. Karena pasti ada sebagian 20% atau 10% tidak suka sama saya. Jadi saya bilang untuk teman-teman yang bilang seperti itu, saya bilang, sahabat, ini berdasarkan pengalaman yang saya alami, ini berdasarkan pengetahuan yang saya tahu. Saya bicara sesuai dengan apa yang saya ketahui, seperti itu. Jadi semua itu ya pasti terjadi, ada yang tidak suka, ada yang suka, ya wajar. Kalau saya mah tidak apa-apa, karena dia tidak suka itu karena dia mungkin belum kenal. Kata orang kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau dia udah kenal saya, mungkin kan dia pola pikirnya kan. Iya. Bagus. Oke. Larungan itu apa, Kanjeng Budi? Larungan itu sebenarnya bentuk dari ucapan syukur. Zaman dahulu itu ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan memberikan hasil bumi, memberikan apa yang dia miliki. Sebenarnya itu larungan, tujuan larungan utama tuh. Baru masuk ke tradisi-tradisi berikutnya. Jadi kalau petani itu, wah panen hari ini banyak banget, dia lakukan larungan untuk ini kayak pertanian dan lain-lain ke laut. Jadi itu sebenarnya ucapan syukur. Jadi manusia tuh, namanya manusia tuh, tidak bisa dia cuma bilang ucapan syukur aja. Pasti dia rasanya kok kurang ya. Lebih baik ada sesuatu yang dilakuin baru berarti gitu. Bukan nah, itu hanya manusia. sekedar ucapan gitu ya. Ada bukti konkretnya. Jadi manusia tuh lebih seneng ada bentuk nyatanya untuk mengungkapkan perasaannya. Ya kayak misalnya cewek bilang sama kita, saya cinta sama kamu, tapi dia nggak ngungkapin, nggak lakukan dengan bentuk sesuatu yang kita bisa rasakan. Akhirnya kan kita kayak ragu gitu. Misalnya dia bilang aku cinta kamu, dia bawa bunga, itu pasti kita lebih terbina gitu. Jadi manusia itu seperti itu, udah alami. Nggak sekedar cinta. Iya, cinta aja gitu. Apalagi kalau dia bilang saya cinta kamu, ini buku tabungan, deposito sekian miliar, ini rumah, tambah cinta bener itu. Nah, itu manusia, itu manusiawi. Nah, kenapa kok tidak meminta kepada Tuhan? Kenapa harus kayak gitu? Sebenarnya gini, orang ini harus membuka pikirannya dulu. Misalnya saya contohkan negara nih, saya petani, saya mau minta ke Pak Jokowi pupuk. Saya bikin surat, Pak Jokowi saya minta pupuk. Itu surat saya, pasti Pak Jokowi kasih ke Menteri Pertanian. Karena Pak Jokowi punya pembantu di bawahnya. Ini loh, jadi tidak perlu Pak Jokowi sendiri yang ngurus. Jadi Menteri Pertanian, akhirnya Menteri Pertanian yang jawab saya. Ini loh, pupuknya dikasih. Nah, seperti itulah dalam dunia gaib. Awalnya memang kan saya pernah kasih tahu, kalau untuk berdoa kesehatan itu tetap nembung awalnya kepada Gusti. Karena utama itu kepada Gusti, baru CC ke ibu. Karena ibu dikasih hak untuk megang harta tadi yang terpendam tadi, untuk boleh diberikan kepada orang yang belum dapat rezeki dari rezeki yang turun sendiri, maksudnya tidak bisa ngambil. Nah, sebenarnya kepada Gusti Allah tetap berdoanya awalnya. Saya selalu kalau orang Labuan saya kasih dulu pengertiannya. Kalau doa bilang dulu kepada Gusti, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Gusti, Engkau segala pencipta segalanya, Engkaulah yang mengabulkan semuanya dan lain-lain. Hambamu kesini berbicara untuk kepada utusanmu Kanjeng Ibu. Nah, baru kita bisa bicara kepada ibunya. Jadi saya selalu mengajarkan itu karena kami dituntut untuk mengajarkan ini supaya tidak lari dari koridornya. Ini kalau melalui agama Islam. Tapi kalau orang yang tidak beragama, saya tetap bilang dia percaya apa dulu, baru nanti dia doa dulu, baru masuk ke sisi itu. Jadi semua itu tetap ada awalannya gitu. Nggak musyrik ini berarti? Ya enggak. Oke. Pantangan apa yang nggak boleh dilanggar saat datang ke Laut Selatan? Yang sangat tidak boleh dilanggar ya cewek haid. Cewek haid? Iya. Biasanya cewek haid itu dihantam ombak itu bisa sampai gulung-gulung.
cewek haid ya lebih baik jangan ke pantai karena sebenarnya sih itu sisi spiritual ya. Tapi kan kalau sisi lainnya kan repot juga kalau orang haid duduk di pasir gitu. Iya. Seperti itu. Oke, untuk Iya. terakhir panduan meditasi untuk pemula atau yang ingin belajar spiritual, mungkin Kanjeng Budi bisa ngasih panduan apa, tipsnya, Iya. saran, nasihatnya. Iya. Silakan. Nah, ini panduan buat sahabat ya yang ingin meditasi untuk pemula. Jadi sahabat, pertama sahabat cari dulu waktu yang sahabat senggang, nggak ada terburu-buru. Nah, lalu sahabat cari tempat yang menurut sahabat paling nyaman, di mana aja tempatnya boleh. Nah, untuk meditasi, kalau kita bicara pertama pernapasan. Kalau Anda masih pemula, napas biasa aja. Seperti Anda bernapas biasa tanpa ada beban, napas harus begini, harus gini, nggak usah. Lalu posisi duduk, kaki, itu yang kalian nyaman aja. Kadang-kadang kan nggak bisa kalau kakinya sakit dia harus bersila. Ini. Nah, yang terpenting tulang punggungnya harus lurus, itu aja. Tulang punggung harus lurus. Lalu ambil posisi bagaimanapun Anda nyaman, lakukan. Lalu tutup mata Anda. Nah, kemudian apa yang Anda dengerin ya dengerin saja. Apa yang muncul di pikiran Anda misalnya, jemuran tuh belum diangkat. Waduh, si ini mau nagih utang. Itu biarin aja tapi jangan diiyakan gitu. Biarin aja lewat, biarin aja. Lalu setelah berapa menit udah dibiasain tuh makin banyak. Jadi semakin pikiran tuh datang, kalian ndak acuin atau tidak ikuti, dia akan makin sedikit datangnya. Tetap ada tapi masih sedikit. Lalu setelah itu mulai kamu fokusin apa sebenarnya yang mau kamu dengar. Misalnya ada suara mesin potong singso, itu aja dengan singso. Atau misalnya aku mau dengerin napasku gitu, bunyi gruk gitu, itu aja diikutin terus. Nah, untuk pemula ya, pikiran nggak usah ngapain, nggak usah nggak ikutin aja, jangan diiyain gitu. Itu nanti berjalan waktu berapa menit akhirnya Anda selesai buka mata, itu pasti ada perbedaan. Kok kayaknya beda. Nah, itu untuk pemula. Nanti kalau berikutnya mulai naik yang tingkat berikutnya lagi gitu. Jadi ini awal untuk pemula aja, santai aja, di mana berada, mulai berdiriin tulang punggung, tenangin diri, nikmatin alamnya, dengerin semuanya. Itu adalah meditasi awal yang sangat berguna.